Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan proyek RPL dan PMWeb dari kelompok 13 dengan judul Bengkel Refiltan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada tim. Tim kami beranggotakan yang pertama Raihan Agnat, yang kedua saya sendiri Levi Asyidiki, dan yang ketiga Sultan Al Hakim. Oke, sebelum masuk ke intinya kita akan menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari aplikasi bengkel ini dan tujuannya. Oke, untuk kegunaannya, aplikasi bengkel berguna untuk mengelola berbagai aspek operasional bengkel secara efisien. Ini mencakup pencatatan data pelanggan, pengingat servis, pengaturan jadwal layanan, penyimpanan riwayat servis, serta pemantauan stok dan inventaris suku cadang. Untuk tujuan dari aplikasi bengkel ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan memungkinkan mereka untuk melakukan pemesanan servis secara online. Dengan aplikasi ini, pelanggan tidak perlu datang langsung ke bengkel untuk membuat janji temu. Mereka bisa memilih waktu yang tersedia sesuai dengan jadwal mereka, melihat estimasi biaya, dan mendapatkan pengingat otomatis untuk servis kendaraan mereka. Ini mengurangi waktu tunggu dan mempermudah pelanggan dalam merencanakan perawatan kendaraan mereka tanpa harus repot datang ke bengkel terlebih dahulu. Itu untuk kegunaan dan tujuan dari aplikasi yang terdapat dalam proyek ini. Oke, selanjutnya ada pokok bahasan. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada UML, yang kedua tools, dan yang ketiga testing. Next. Oke, yang pertama UML. Di sini ada use case. Di sini ada ada dua aktor. Yang pertama ada admin dan user ya. User ini pengguna, lebih ke customer ya, bukan pengguna termasuk admin. Jadi di sini admin itu ada proses sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada 11 proses untuk yang masuk dalam aktor admin. Yang pertama ada mengelola akun, mengelola data kota, mengelola customer, mengelola profil, mengelola akun, terus mengelola item, mengelola provinsi, mengelola transaksi, mengelola kupon, konfirmasi transaksi, dan konfirmasi workshop. Dan yang terakhir itu ada mengelola data si mobil. Untuk aktor user nanti akan mempunyai proses sekitar 5 proses di sini, sehingga dengan total 16 proses ya. Oke, dari user mempunyai proses mengelola data mobil untuk transaksi, servis, selanjutnya ada mengelola profil milik dia, dan terakhir itu register, dan terakhir login juga. Oke, untuk mungkin gambarannya seperti ininya, extend dan proses-proses yang lainnya. Oke, selanjutnya ada sequence. Di sini ada sequence login dan registrasi ya. Oke, pada umumnya sequence itu kan punya ya ada aktor, form atau view, controller, dan database sendiri gitu. Itu yang paling umum. Dan di sini kita dalam login dan registrasi itu ya gambarannya seperti ini. Mungkin dijelasin sedikit ya di dalam loginnya. Untuk aktor dalam user atau admin, dia login. Misal masuk ke request, dia bakal balik lagi ke aktornya view login. Setelah udah masuk ke form login, nanti bakal masuk ke form login dan mengisikan input username dan segala macam. Nanti ada request login masuk ke controller, dan nanti masuk ke login ke database. Nanti divalidasi apakah dia benar atau tidak. Kalau misal benar, dia bakal menuju dashboard. Ketika tidak, nanti dia akan pesan gagal ke dalam masuk menuju ke dalam si aktor admin tadi gitu. Nah, kalau misal registrasi sebenarnya hampir sama ya kayak tadi, kayak ya isi formulir registrasi, submit registrasi, validasi, ya pesan gagal dan pesan sukses, paling gitu. Lanjut next. Ini untuk informasi aja, untuk total sequence itu mengelola data itu ada 11 proses untuk extend dengan CRUD yang sama, sehingga kami tidak menampilkan semua CRUD yang sama karena CRUD-nya itu karena memang proses yang mengelola itu hampir sama semua gitu. Dan extend-nya tuh
memang sama semua juga gitu, create, read, sama update, sama delete juga gitu. Jadi ya kita menampilkan hanya dua sequence saja. Next. Nah di sini kami menampilkan dua sequence, dari sequence user dan admin. Dari user itu kita ada mengelola mobil, dan dari admin itu kita ada mengelola kota. Nah bagian kiri ini kita mobil ya. Yang pertama itu kita pasti bakal masuk dulu ke dalam tambah formulir si tambah mobilnya segala macam. Proses yang pertama itu akan proses tambah mobil yang pertama, dan yang kedua nanti kita ada update data di proses angka ke sekitar 8 ya. Itu ada update data sampai pesan gagal pesan sukses selesai. Setelah itu nanti akan dilanjut sama proses si delete di angka sekitar 15. Nah di dalam sequence yang bagian kanan itu sama aja, urutannya sama dan prosesnya juga sama gitu. Yang membedakan ya variabel kotak ya, variabel datanya gitu yang membedakan, cuman itu doang sih, sisanya hampir sama semua mengelola. Next. Oke, di sini ada konfirmasi transaksi oleh admin ya, dan transaksi oleh user. Di sini konfirmasi transaksi oleh admin itu cuman ya konfirmasi seperti biasanya, dia menuju halaman konfirmasi transaksi si adminnya, terus nanti dia ngeklik kalau misalkan dia udah nulis keterangannya, dia bakal submit. Setelah itu ya validasi segala macam seperti biasa, nanti bakal pesan sukses dan pesan gagal. Setelah itu di sini ada yang berbeda di transaksi usernya. Di sini ada controller untuk kupon. Jadi di transaksi kami atau di web kami itu akan di dalam sequence transaksi usernya itu akan melibatkan controller kupon, karena kami juga memasukkan sebuah fitur kupon lah gitu. Sehingga seperti ini gambarannya di bagian kanan. Dia bakal menuju service, terus menuju form pembayaran, nanti bakal submit, terus apakah disubmit kuponnya atau tidak. Misal submit kupon, kalau misal tidak submit kupon ya nanti 0 harganya gitu. Segala macam nanti validasi. Oke, lanjut. Oke, di sini ada sequence inti ya, service dari user. Jadi intinya gini. Dari sequence ini ketika kita masuk ke halaman service, kita itu nggak langsung ke bagian si booking segala macamnya. Kita harus melalui tahap sebelumnya. Kayak harus memasukkan data diri kita, misal kayak halaman profil. Jadi jika kita udah masuk ke service, nanti kita dicek apakah kita sudah memasukkan data diri atau belum. Jika memang belum, nanti kalian akan dilemparkan ke dalam si profil. Kalau misalkan kamu belum mengisi data diri dan data mobil juga, kamu nanti akan dilempar ke bagian data mobil juga gitu. Intinya kamu masuk ke service, kamu akan wajib mengisi dulu ke data diri dan data si mobilnya gitu. Setelah itu nanti sama diproses ke controller mereka tersendiri ya. Misal kayak data profil yang nanti bakal diproses ke kontrol data profil. Kalau misalkan data mobil ya dia bakal diproses di data mobil. Dan di sini kita untuk servisnya menggunakan controller service. Setelah sudah semua, misalkan kayak mengisi data diri dan data mobilnya udah selesai, nanti bakal menuju ke data booking. Nah, di situ data booking nanti kita akan diproses bagaimana ingin mengatur jadwal servisnya, kapan dan bagaimana. Nanti ada prosesnya di halaman tersebut. Nanti akan diproses ke dalam controller, masuk database, nanti akan validasi apakah memang jadwal kamu itu memang pas nggak gitu sama rules yang kita terapkan gitu. Next deh. Oke, untuk flowchart simpelnya kayak gini ya. Lanjut. Untuk login user admin, nanti mulai beranda, nanti masuk. Setelah masuk nanti input username dan password. Setelah itu nanti akan ada pemeriksaan akun ya di database. Kalau misalkan tidak tersedia nanti balik lagi, nanti akan keluar peringatan, dan jika memang ya atau tersedia nanti akan masuk ke beranda. Setelah itu selesai. Lanjut. Setelah itu ada register ya.
register hampir sama sih kayak tadi alurnya. Dia masuk ke mulai, terus beranda, nanti register, input username, email dan segala macam yang dibutuhkan. Setelah itu verifikasi email dan username. Misalkan ada, nanti bakal masuk ke verifikasi email, beranda dan selesai. Lanjut. Di sini ada konfigurasi profile. Di sini pertama user admin ya, mulai ya. Terus langsung ke profile, klik profile, terus langsung input data diri, langsung submit atau simpan profile. Setelah itu nanti ada pemeriksaan kelengkapan data diri, nanti kalau misalkan memang kurang nanti ada peringatan ya. Tapi kalau misalkan sudah lengkap nanti bakal pesannya berhasil, setelah itu selesai. Lanjut. Di sini ada pemesanan servis ya. Untuk gambarannya seperti ini. Nanti dari customer gitu, nanti akan masuk mulai, nanti akan servis, nanti ada proses. Kalau misalkan memang belum lengkap untuk data diri segala macamnya nanti ada peringatan. Tapi kalau misalkan lengkap dia akan masuk ke input data. Nah itu tadi sebelumnya memang proses profil ya. Kalau misalkan proses profilnya memang lengkap, dia nanti bakal lanjut ke input data dari mobil. Kalau misalkan input data mobilnya udah lengkap juga, dia nanti bakal masuk ke database dan lanjut ke pesan tanggal servis. Nah itu jadwal booking segala macam seperti itulah. Nah setelah itu nanti akan diproses atau divalidasi ya di situ. Kalau misalkan memang pesan tanggal servisnya itu tidak sesuai rules atau aturan dari web kami, nanti akan peringatan. Dan jika memang bisa nanti akan langsung masuk ke database. Setelah itu nanti pesan diterima atau servis diterima. Setelah itu nanti konfirmasi segala macam dari admin dan akan disetujui, nanti ya selesai gitu. Lanjut. Selanjutnya ada activity diagram ya. Di sini activity diagramnya profil, login dan register. Di sini ada profil ya. Pertama admin user, masuk ke menekan tombol profil, menampilkan halaman profil. Nanti kalau misalkan bisa input data diri, menekan tombol simpan, verifikasi data berhasil. Dan setelah itu login dan register hampir sama ya, hampir kayak gini lah alurnya ya. Lanjut deh. Di sini ada service yang inti dari web kita. Di sini ada pelanggan, misal masuk ke situ, menekan tombol service, menampilkan halaman service. Nah, dia akan memeriksa sebelumnya, nanti ada dua data yang diperiksa, profil sama data mobil ya. Ketika sudah mengisi data profil, kita akan masuk ke menampilkan form mobil. Nah, kalau misalkan udah ditampilkan, dia akan masuk juga. Setelah itu langsung menampilkan halaman si booking service tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, nanti bakal udah masuk. Kalau misalkan udah masukin ya data-data yang diperlukan, nanti disetujui atau konfirmasi dari admin, ya selesai. Paling gitu sih, hampir sama kayak sebelumnya. Diagram itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Intinya di sini ada sekitar 11 tabel ya, yang kemungkinan itu mempunyai relasi lah gitu dari tiap tabelnya gitu. Itu seperti ini. Tabel pertama mungkin details, item, user, vehicles, workshop, coupon, customer, booking, transaction, histories, cities, provinces, dan terakhir itu user. Dan intinya kelas diagram ini untuk gambarannya seperti ini dah. Dan gabungan dan relasi-relasi yang relasi-relasi yang menyambungnya itu seperti inilah gitu. Oke, next. Oke, mungkin tools akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rehan ya. Dipersilahkan. Oke, lanjut ke tools. Pertama kita pakai Bootstrap 5, kemudian ada Laravel 11, terus Sweet Alert, terus kemudian jQuery, kemudian ada Toaster, kemudian Laragon, Table Plus, dan PHP 8 versi 8.2. Lanjut. Bootstrap 5 adalah framework CSS yang membantu dalam pengembangan antarmuka responsif dan modern dengan cepat. Framework ini memastikan tampilan yang konsisten di berbagai perangkat dengan mudah.
sehingga memudahkan pengembang dalam menciptakan desain yang menarik dan fungsional. Kemudian framework yang kami gunakan adalah Laravel 11, yaitu framework PHP yang populer untuk mengembangkan aplikasi web dengan arsitektur yang elegan. Framework ini memfasilitasi pembangunan aplikasi yang bersih dan terstruktur dengan berbagai fitur bawaan seperti routing, middleware, dan autentikasi yang mempercepat proses pengembangan. Lanjut. SweetAlert adalah plugin JavaScript untuk membuat pesan pop-up yang menarik dan interaktif. Plugin ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan notifikasi visual yang menarik, seperti pesan konfirmasi atau peringatan yang lebih dinamis dibandingkan dengan alert standar browser. Kemudian ada jQuery. jQuery adalah library JavaScript yang mempermudah manipulasi DOM dan penanganan event. Library ini menyederhanakan tugas-tugas scripting seperti animasi, event handling, dan Ajax, sehingga memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih efisien dan mudah dibaca. Lanjut. Lalu ada Toaster, adalah plugin JavaScript untuk notifikasi sederhana dan fleksibel. Plugin ini menyediakan cara yang efisien untuk menampilkan pesan notifikasi kepada pengguna seperti pemberitahuan sukses, kesalahan, atau informasi dengan tampilan yang ringan dan menarik. Lalu ada Laragon. Laragon adalah alat pengembangan lokal yang cepat dan mudah digunakan untuk aplikasi PHP. Alat ini membantu dalam pengaturan lingkungan pengembangan lokal dengan berbasis tool bawaan seperti server web, database, dan versi control, sehingga memudahkan pengembang dalam menjalankan dan menguji aplikasi mereka secara lokal. Lanjut. Kemudian di sini ada Table Plus. Table Plus adalah alat manajemen database modern yang mendukung berbagai sistem database. Alat ini mempermudah pengelolaan dan visualisasi database dengan antarmuka, penggunaan yang intuitif, memungkinkan pengembang untuk melakukan query, melihat data, dan mengelola skema database dengan lebih efisien. Lalu versi PHP yang kami gunakan adalah versi PHP 8.2, yaitu versi terbaru dari bahasa pemrograman PHP dengan peningkatan performa dan fitur baru. Versi ini menyediakan lingkungan pemrograman yang lebih cepat dan aman untuk pengembangan aplikasi web dengan penambahan fitur-fitur seperti type annotation dan perbaikan pada JIT compiler yang meningkatkan kinerja dan keandalan aplikasi. Lanjut. Kemudian ada testing. Sebelumnya aku jelasin dulu testing yang kita gunakan. Testing yang kami gunakan pada perangkat lunak kami itu menggunakan black box testing, yaitu dimana kita hanya perlu memperhatikan hasil dari output yang ada tanpa memahami kodenya. Oke, lanjut ke testing yang pertama. Pertama kita ada variabelnya login. Pertama kita melakukan pengujian, melakukan login menggunakan akun yang belum didaftarkan. Hasilnya adalah gagal karena akun yang belum daftarkan ini tidak ada di database. Terus lalu ada pengujian login lagi yang kedua, melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar. Hasilnya adalah berhasil. Akun bisa dapat masuk ke tampilan dari perangkat lunak Reviltan. Oke, kemudian yang kedua ada register. Yang pertama melakukan register menggunakan username yang sudah ada di database. Hasilnya gagal karena di dalam database-nya sudah ada username yang sama, jadi tidak bisa dipakai kembali. Kemudian pengujian yang keduanya melakukan register menggunakan username yang belum terdaftar. Hasilnya berhasil karena di dalam database-nya belum ada username yang sama. Oke, lanjut. Yang ketiga ada tabel admin. Yang pertama ini prosesnya adalah melakukan pengolahan data kota dan provinsi. Deskripsi pengujiannya adalah pengujian untuk mengetahui proses CRUD pada pengolahan data kota dan provinsi berjalan lancar, dan hasilnya adalah berhasil. Ketika kita memasukkan input kota, input provinsi, maupun kita menghapus atau menambahnya, itu berhasil. Lalu lanjut ke bagian kedua, yaitu melakukan pengelolaan data akun.
Pengujian untuk mengetahui proses CRUD pada pengelola data akun berjalan lancar, dan hasilnya adalah berhasil. Ketika melakukan input menambahkan akun maupun menghapus akun maupun mengedit akun, semua berjalan lancar dan tidak ada kesalahan. Lanjut, itu melakukan pengelolaan data antrian. Deskripsi pengujiannya adalah pengujian untuk mengetahui proses CRUD pada pengelolaan data antrian yang berjalan, dan hasilnya adalah kita dapat mengedit antrian, menghapus antrian, dan maupun menambah antrian. Lanjut, yaitu melakukan pengelolaan data. Lanjut ke melakukan pengelolaan data mobil. Pengujian ini untuk mengetahui proses CRUD pada pengelolaan data mobil customer berjalan lancar. Jadi admin dapat mengelola data mobilnya pada customer, yaitu untuk diedit, bisa dihapus juga, dan juga bisa ditambahkan. Kemudian melakukan pengolahan data kupon. Admin deskripsi pengujian ini adalah pengujian ini untuk mengetahui proses CRUD pada pengelolaan data kupon. Jadi nanti admin menginputkan suatu kupon ke dalam suatu database, lalu dari kupon tersebut customer dapat menggunakan kupon itu untuk mengurangi beban dari pembelian atau transaksi, dan hasilnya adalah berhasil. Input edit maupun remove-nya berhasil dilakukan. Kemudian ada konfirmasi workshop. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui validasi workshop. Pengujian ini untuk mengetahui validasi pembatalan atau penyetujuan workshop berjalan lancar atau tidak. Ketika dicoba, admin dapat menolak maupun menerima workshop yang sedang berjalan gitu. Jadi admin bisa menerima service maupun menolak service dari customer, dan hasilnya berhasil. Lalu ada konfirmasi transaksi. Deskripsi pengujiannya adalah pengujian ini untuk mengetahui validasi pembatalan atau penyetujuan transaksi yang dilakukan customer, dan dari hasilnya admin dapat membatalkan maupun menerima hasil transaksi dari customer. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Yang ketiga ada layanan customer. Yang pertama service. Deskripsi pengujiannya adalah pengujian untuk mengetahui validasi pemesanan service berjalan lancar, dan hasilnya adalah berhasil. Ketika customer masuk ke halaman service, maka dia harus sudah memiliki profil dan juga sudah memiliki data mobil yang sudah diinputkan pada halaman data mobil. Setelah itu user atau customer dapat melakukan pemilihan waktu pada halaman selanjutnya dan melengkapi data-data selanjutnya. Lalu customer juga dapat melakukan ada pada tes lainnya, yaitu mengelola data mobil. Deskripsi pengujiannya adalah pengujian untuk mengetahui proses CRUD pada pengelolaan data mobil yang dilakukan customer agar sesuai. Jadi customer melakukan input data mobil yang ingin diservis. Kemudian data itu bisa diedit pada saat pertama kali sebelum diservis, tetapi akan tidak bisa diedit lagi ketika sudah diservis. Dan hasilnya dari itu berhasil sesuai dengan ketentuan yang kami buat. Lalu ada bagian melakukan transaksi. Deskripsi pengujiannya adalah pengujian untuk mengetahui proses transaksi pada customer berjalan lancar atau tidak. Customer melakukan transaksi dengan mengirimkan bukti
bukti pembayaran melalui bank ataupun melakukan pembayaran cash, dan hasilnya adalah berhasil karena customer dapat mengirimkan request berupa persetujuan dari admin. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Yang pertama, terdapat input, email atau username. Di sini bisa diisikan oleh email ataupun username, kemudian password. Di sini dari member token, kemudian sebelum login kita diharuskan untuk sign up terlebih dahulu. Di sini username mungkin kita bisa mengisi sesuai dengan Gmail yang seharusnya atau email kalian. Karena ini akan digunakan untuk verifikasi nantinya untuk akun ini. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke password. Di sini bisa toggle password juga untuk memastikan apakah password kita sudah sesuai atau belum. Jika sudah, di sini memiliki dua proses. Yang pertama, jika data dari email ini terdapat atau udah pernah service di Reviltan ini, maka dia akan secara langsung mensinkronisasi antara data yang dimiliki oleh admin dan juga data yang diregister. Maka dia akan langsung tersinkronisasi. Makanya ada verifikasi email gitu. Mungkin kita bisa langsung sign up. Oke, ketika kita sign up, maka di sini terdapat verify email address. Oke. Mungkin kita langsung verify aja, maka langsung redirect ke dashboard. Oke, seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa ketika kita sudah pernah melakukan service di Reviltan ini atau secara admin ini melakukan input data terhadap data diri kita yang berupa emailnya adalah msultanalhakim.com. Oke. Maka dia akan secara langsung mengenerate atau mensinkronisasi data-data yang sudah ada ini dengan data user. Oke. Lain lagi jika kita misalnya menggunakan akun baru. Oke, akun baru yang ini adalah saya menggunakan akun ini. Oke, ketika kita sign up, oke, maka dia akan langsung akan ada verify email address di sini. Ketika kita klik verify email address, maka dia datanya akan kosong. Oke, berarti seperti ini profilnya. Mungkin kita bisa langsung melengkapi. Oke, misalnya provinsinya juga kita menggunakan Ajax. Itu ada Bali, Denpasar, Central Java ada Semarang, East Java itu Surabaya. Jadi city ini akan melakukan sesuai dengan provinsinya. Oke, kita langsung dari Surabaya. Kita melakukan proses upload image. Di sini tidak langsung tersimpan tapi akan melakukan preview terlebih dahulu. Ketika kita coba ganti yang lain, ini, oke, langsung. Ketika kita melakukan update, maka dia akan langsung menyimpan data dari Rexi ini, gitu. Nah, di sini terdapat full name. Nah, ketika kita tidak memiliki data atau tadi misalnya kita belum melengkapi profile, maka akan muncul caution seperti ini. You are required to enter, gitu. Karena tidak ada data yang tersedia. Gitu. Ketika kita mau next juga incomplete information. Jadi kita memang diharuskan untuk mengisi data dari kendaraan ataupun data diri kita gitu. Oke, di sini saya akan menambahkan langsung customer vehicle. Di sini ada please add a vehicle gitu. Nah, di sini misalnya kita mencoba BMW baru. Oke, warnanya biru. Casesnya misalnya terserah atau mungkin yang disesuaikan saja. Mileage-nya adalah kilometer atau jarak yang sudah ditempuh. Kemudian gini, kita add, data berhasil tersimpan. Oke.
Jadi ketika data sudah berhasil tersimpan, kita akan melakukan next, select vehicle, BMW baru. Next, untuk melakukan booking schedule. Jadi booking schedule ini terdapat data di sini. Data yang dimana statusnya adalah reserved, gitu. Ini merupakan data dummy yang saya ambil contohnya. Jadi role, kita memiliki role di sini. Jadi role-nya adalah tidak boleh dari waktu sekarang, gitu. Jadi waktu sebelumnya, misalnya sekarang adalah jam 1, maka tidak boleh lebih kurang dari jam 1, kecuali date-nya adalah besok, gitu. Di date juga memiliki rule di mana tidak boleh date hari kemarin. Tanggal 5 tidak bisa, tanggal 6 bisa, tetapi waktunya tidak boleh kurang dari current time. Jadi current time sekarang misalnya jam 2. Bagaimana kalau misalnya waktunya kurang dari itu? Bisa, kecuali adalah Sunday. Jadi hari selanjutnya. Seperti misalnya sekarang adalah jam 2, kita akan melakukan prosedurnya adalah jam 1, di mana ini adalah untuk besok. Confirm submission. Oke, please verify. Dan langsung scheduled. Muncul seperti ini, schedule please arrive at your schedule time. Jadi kita dijadwalkan pada hari Minggu 7 Juli pada 01.00 gitu. Jadi besok, karena hari ini adalah tanggal 6. Tetapi kita memerlukan admin untuk memverifikasi booking schedule ini gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya itu adalah proses servisnya. Jadi dia disuruh datang pukul segini. Nah, nanti di sini terdapat beberapa ini juga workshop, bagaimana status kondisinya jika penuh, apakah mobil dia berada di workshop atau bagaimana sedang diproses atau semacamnya. Itu bisa dilakukan di table workshop. Nah, di menu workshop ini kita bisa menambahkan atau mengedit di workshop keempat itu underway, di mana mobilnya tadi WHH BMW baru. Oke, kita save change. Oke, ketika save change berhasil, kita balik lagi ke dashboard user. Nah, di dashboard user kita refresh. Ya, underway. Please wait until the process is completed. Jadi diharapkan tunggu. Tapi dia tetap bisa melihat bagaimana proses mobilnya itu sedang berlangsung, underway. Di update 0217 gitu. BMW baru. Di sini juga terdapat sensor untuk plate numbernya seperti ini juga. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke service. Nah, di sini kita memerlukan status. Jadi seperti yang tadi, misalnya seandainya servisnya sudah selesai, maka kita akan langsung ganti ke finished. Ketika di finished, oke. Ketika kita refresh, maka finished. Please wait until the transaction is generated. Oke. Ya. Kita membutuhkan dashboard admin lagi. Ya, kita berada di dashboard admin, di mana workshop 4-nya ini misalnya reaksi kita proses. Are you sure you want able? Oke, yes. Oke, di sini langsung postpone data unavailable. Kemudian di sini langsung attention, your transaction is still being processed. Setelah itu, kita balik ke dashboard admin, masuk ke transaction. Kemudian kita urutkan tadi reaksi gitu. Reaksi ini BMW baru itu statusnya kita manage gitu. Ketika kita manage, di sini sudah tercetak otomatis reference numbernya. Di sini juga tidak bisa diubah-ubah. Payment statusnya seperti ini. Kita bisa secara admin ini bisa menambahkan item. Service 1 misalnya. Lalu di sini kita melakukan bore up misalnya. Oke. Lalu engine juga. Oke. Totalnya adalah 32
90.000. Kita proses transaksinya. Kita memberikan ke customer. Wait for customer verification. Kita balik lagi ke customer, kita refresh. Nah, reference numbernya seperti ini. Totalnya ada. Gitu. Kemudian ada promo code-nya juga. Di sini mungkin kita bisa memasukkan promo kodenya King. Ya, King memiliki promo code potongan sebesar 90.000. Totalnya berkurang 90.000. Cash atau bank transfer. Kalau misalnya kita mau bank transfer ke sini bisa, atau bank BCA. Lalu kita memasukkan resepnya. Kita proses transaksinya. Nah, ketika transaksinya sudah diproses, maka kita menunggu admin verifikasi. Kita balik lagi ke dashboard admin. Ketika di dashboard admin, kita refresh. Oke, maka di sini terdapat payment methodnya adalah bank transfer. Dia mengirimkan transfer receipt-nya, yaitu sejumlah misalnya 620 gitu. Nah, di sini terdapat approve atau reject, di mana ini akan mengubah payment statusnya. Jika kita reject, itu failed. Nah, nanti di halaman dia akan your transaction was not approved. Please contact the administrator. Gitu. Jadi dia disuruh untuk mengontak. Jadi kenapa di sini terdapat paid? Itu berarti ketika dia ini ternyata bukti transaksinya sudah benar, cuma pengirimannya pending, jadi belum langsung masuk ke mobile banking gitu. Nah, kita bisa langsung ubah menjadi paid, tetapi kalau misalnya kita tetap mau mengakhiri transaksi ini, kita bisa complete the failed transaction. Tapi saat ini kita akan langsung beralih ke paid dulu, sukses. Payment methodnya sudah berhasil, seperti ini, gitu. Lalu di sini dia akan melakukan your transaction has been verified. Click here to finish the transaction. Jadi ini digunakan untuk memastikan bahwa user telah melihat bahwa transaksinya sudah berhasil diproses, gitu. Jadi ketika ini sudah berhasil, klik here. Transaction has been finished. Servisnya akan balik lagi ke sebelumnya. Tetapi yang baru adalah historinya. Historinya yang tadi tanggal 7 sekarang, mobilnya BMW baru. Ketika kita klik details, maka di sini terdapat rinciannya. Bank statusnya, mobilnya, warnanya, ininya, dan sebagainya. Ini addressnya, statusnya. Jadi terdapat invoice-nya gitu. Itu untuk user atau customer. Selanjutnya kita bisa melihat di admin gitu, transaction. Oke, seperti ini, manage. Jadi yang sudah dikonfirmasi dan juga di pay, transaksinya sudah berhasil, tidak bisa dihapus. Dan ini juga sudah dikonfirm, sudah tidak bisa dihapus. Gitu. Nah, di sini juga workshop, kemudian kita memiliki table-table. Table-table di sini terdapat user, di mana ketika kita menghapusnya, maka user harus melakukan verifikasi kembali atau melakukan registrasi lagi. Di sini juga ada tambah user. Ketika kita menambahkan user, maka secara otomatis akan menambahkan ke table customer juga. Gitu. Jadi ketika maka munculnya seperti ini. Datanya hanya ada emailnya saja. Gitu. Jadi akun ini foreign key ke email sini. Gitu. Oke, misalnya data customer ditambahkan, maka itu tidak memerlukan dia tidak akan membuat table user. Contoh misalnya mahasiswa@gmail.com, mahasiswa baru, provinsinya Bogor. Fotonya tidak wajib untuk diisi. Oke, customer has been successful. Kemudian di sini ada table vehicle. Ya, owned by-nya ada tadi BMW baru, yang terbaru ini. Selanjutnya ada booking.
ada booking, di mana ketika kita mencoba menambahkan booking add, kita bisa melihat schedule-nya. Seperti yang bisa mungkin saya contohkan ketika kita 18.30 pada tanggal 6 Juli. Oke, 6 Juli hari ini. Atau mungkin jam 19.00. Oke, kita memilih misalnya siapa, MXA Rexi atau Rexi MSA. Mobilnya adalah BMW baru. Kita lihat ini akan redundant atau dia tuh harus 1 jam setelahnya. Ketika kita insert, maka the booking time collides with another booking schedule gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk kemarin, maka itu terus pilih dulu. Oke. Nah, kemarin the date field must be a date after or equal to today. Jadi dia harus hari ini atau besok gitu. Nah, range-nya itu harus 1 jam lebih dari waktu sekarang. Nah, kayak contoh misalnya kita hari ini, tetapi kita mengambil pada jam 00. Harusnya dia itu, nah seperti ini. The range must be 1 hour more than the current time gitu. Selanjutnya kita cobain misalnya jam 2.00, jam 2.55 atau jam 3.55 karena sekarang adalah 2.30 pada hari ini. Select customer Rexi MSA dengan kendaraannya BMW baru. Oke, booking time-nya ditambahkan. Oke, seperti ini, BMW baru pada jam 03.55 gitu. Selanjutnya ada cities juga, di mana ini memiliki contoh kita menambahkan di South Papua. Ini berdasarkan dari province ini, dari table province gitu. South Papua kita tambahkan insert. Nah. Oke, contoh South Papua masuk ya. Selanjutnya ada province. Nah, di sini juga kurang lebih sama. Nah, kupon juga kurang lebih seperti ini. Jumat Berkah dan seterusnya. Ini juga bisa diubah untuk ininya juga. Oke, selanjutnya ada items. Di sini kita bisa membuat item baru, yaitu item code-nya misalnya service spoiler atau sayap. Nah, itu bisa kita tambahkan namanya, harganya berapa, misalnya 900.000. Insert. Ketika kita insert, dia akan menambahkan service spoiler di sini 90.000. Oke. Nah, change password juga sama. Old passwordnya apa? Old passwordnya dengan password yang sebelumnya, new passwordnya yang baru. Lalu kita melakukan update. Kurang lebih seperti itu demo project dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.